Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Liman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, Lingkar Jatim dan Sandasan sejak awal mengawal isu terkait dengan minyak goreng, migor, kelangkaannya, mahalnya sejak awal gitu ya. Terkait dengan kebijakan pemerintah mensubsidi pada awalnya, sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang masalah penentuan HET terkait dengan minyak goreng. Sejak awal Lingkar Jatim dan Sandasan menyoroti persoalan ini karena ada ketidaksinkronan, ketidaklogisan gitu ya, antara kebijakan dari pemerintah dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Kita tahu sejak awal pemerintah mensubsidi migor ini 14.000 kalau nggak salah per liter di waktu itu awalnya, dan yang dipercaya untuk mendistribusikan minyak goreng bersubsidi ini adalah jejaring dari Asperindo, itu di Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Itu untuk pertama kali awalnya. Investigasi dan juga laporan dari tim Lingkar Jatim khususnya di Kabupaten Bangkalan dan mendengarkan dari berbagai daerah gitu ya, ada kelangkaan, bahkan menemukan ada penyalahgunaan gitu ya dari pihak pasar modern Indomaret dan Alfamart itu. Setelah disidak oleh Dispindak dan bagian perekonomian menemukan salah satu modus yang memang sengaja tidak display. Itu awal. Selanjutnya muncul lagi kebijakan tentang penetapan HET, harga ke 11.000 ya, dari berbagai macam jenis, tapi harga paling rendah kayaknya 11.000, entah itu apa minyak goreng curah atau enggak, tapi itu paling rendahnya segitu. Nah, sejak itu ditetapkan dan diberlakukan, sejak itu juga tanda kelangkaan gitu ya, ada tanda-tanda kelangkaan minyak goreng. Pemirsa Usik, saya ajak berlogika dan berasional gitu ya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mensubsidi minyak goreng karena menyaksikan keluhan emak-emak gitu ya, dan melihat harga minyak goreng di lapangan itu terlalu mahal gitu, ada sampai 42.000, 45.000 dan lain-lain dan sebagainya, dan itu menjadi pergunjingan juga di kalangan para emak-emak gitu ya. Kenapa kok semahal itu? Munculnya kebijakan mensubsidi ke harga 14.000 per liter. Pelaksanaan justru banyak bermasalah karena banyak masyarakat dan emak-emak yang tidak mendapatkan itu di tempat-tempat, di toko-toko yang dipasarin untuk mendistribusikan minyak goreng bersubsidi itu, di Indomaret, di Alfamart dan lain sebagainya. Pemirsa, kalau bicara masalah kebijakan, kalau merunut dari asbab urutnya kebijakan ini, sebetulnya kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat agar tidak terbebani dalam situasi kesulitan hari ini gitu ya.
perekonomian anjlok dan macamnya, masih ditambah lagi dengan urusan mahalnya minyak goreng. Pemerintah mempunyai kebijakan dan keberpihakan, bentuk keberpihakan pemerintah dan perhatiannya mengeluarkan sebuah kebijakan subsidi. Secara teoritis ini sangat luar biasa. Secara teoritis ini sangat luar biasa, bentuk perhatiannya pemerintah terhadap nasib masyarakat dan rakyatnya. Tapi menjadi pertanyaan ketika dalam pelaksanaannya di waktu itu justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah, meskipun himbauan dari Kemendak, himbauan dari banyak pihak, jangan panik buying gitu ya. Jangan panik buying. Tapi bagaimana tidak panik buying? Ketika para mama itu memburu minyak goreng itu ke minimarket, justru di minimarket itu pagi-pagi sudah tidak ada display dan lain sebagainya. Jadi panik buying itu otomatis, himbauan panik buying itu otomatis tidak bisa diikuti dan ditaati dan serta dipatuhi oleh para mama, karena memang barangnya sulit untuk didapatkan di waktu itu, karena jejaring yang mendistribusikan barang minyak goreng bersubsidi itu pagi-pagi sudah habis gitu ya. Kalau mau beli dengan harga yang sama sebelum itu masih ada di pasar tradisional, tapi harganya tidak sama dengan harga yang 14.000 itu. Itu tahap pertama. Tahap kedua, setelah penetapan HET, harga eceran tertinggi. Wah, ini semakin gaduh. Kalau melihat logikanya, logika teori kebijakannya, dari mahalnya minyak goreng yang sampai menembus 42.000 sampai sekian, itu muncul kebijakan bersubsidi 14.000, muncul lagi ya bahwa harga eceran tertinggi 11.000 ini semakin berpihak lagi pemerintah dalam kacamata kebijakannya. Dalam kacamata kebijakannya itu semakin berpihak lagi, karena tidak boleh dengan HET ini, dengan penentuan HET ini, distribusi, agen dan semacamnya menjual di atas HET. Itu aturan normalnya begitu. Nah, ini lagi-lagi pertanyaan besarnya. Ketika HET ini berlakukan, barang semakin langka, pemirsa. Barang semakin langka. Yang ada justru harganya itu ada 15.000, 16.000. Kebetulan istri saya itu adalah ya bekerja di bidang perminyak gorengan gitu ya, membutuhkan banyak perminyak gorengan. Itu yang ada itu justru ya ada 15.000, 16.000, 11.000 gitu. Yang ada seperti itu. Kalau yang beli yang harga 11 itu nggak ada. Akhir-akhir ini muncul berita dari mana-mana, ada panik buying, para emak-emak menyerbu minimarket, supermarket, pasar dan macamnya. Videonya viral di mana-mana. Dan juga ada informasi menemukan ada penimbunan minyak goreng di mana-mana, yang sempat viral juga. Entah bagaimana penanganannya, apakah ada penindakan secara tegas oleh pemerintah atau tidak, kita belum tahu. Tapi itu ditemukan dan menjadi informasi umum di masyarakat. Ternyata ada penimbunan. Saya ajak berlogika lagi, pemirsa. Kalau bicara pengusaha gitu ya, pabrik minyak goreng, pengusaha minyak goreng, ketika sudah disubsidi oleh pemerintah, maka sebetulnya pengusaha itu menerima duit dari pemerintah untuk mengganti biaya produksinya yang menimbulkan terhadap minyak goreng itu dijual mahal. Jadi itu diganti oleh pemerintah, dan itu logika sederhananya. Sehingga menurut saya logika sederhana dalam perdagangan ini sederhana, ya. Kalau pengusahanya, pabriknya, seluruh merek itu disubsidi oleh pemerintah dan diganti sebagian dari biaya produksinya, sehingga turun ke angka 14, turun ke angka ke 11 gitu ya, 11.000, maka secara hukum ekonomi normal mestinya ini akan banyak beredar di masyarakat gitu ya, karena pabrik semakin banyak produksi dan semakin laris, dia akan semakin banyak memproduksi. Itu logika sederhananya. Tapi kenyataannya kan berbeda dalam konteks minyak goreng.
Justru semakin diberi subsidi dan harganya sudah dipatok sedemikian itu, biaya pengganti yang disubsidi terhadap pabrik itu sudah dikasih oleh pemerintah justru semakin hilang. Ini tidak logis. Sesuatu yang tidak logis, tapi ini nyata. Tidak logis tapi nyata, aneh tapi nyata. Ini yang terjadi di Indonesia. Pikiran genit saya, ini catat pemirsa saya. Pikiran genit saya, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan apa yang dijelaskan, apa yang dipublikasikan oleh pemerintah terkait dengan urusan subsidi minyak goreng ini, jangan-jangan pihak pengusaha itu belum menerima duitnya. Jangan-jangan belum menerima duitnya, sehingga alur distribusi ini tersendat gitu ya. Jangan-jangan gitu. Sehingga pengusaha bisa saja mencari jalan lain karena duit belum belum dipegang, belum diterima dan hal macamnya, entah itu hanya kemungkinan saja, sehingga takut mendapat kerugian yang sangat luar biasa, sehingga ini ditimbun oleh pengusahanya sendiri. Bisa saja begitu. Sekali lagi, ini catatannya, ini hanya sekedar kemungkinan untuk membaca situasi, karena tidak logis pemirsa, kan tidak logis. Yang kedua, memang ini mungkin sudah menjadi momentum bagi para mafia untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan adanya subsidi dari pemerintah yang diterima oleh pengusaha minyak goreng, sehingga ini dijadikan sebuah kesempatan oleh pihak-pihak tertentu, mafia-mafia tertentu, untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Peredaran minyak goreng menjadi langka, sehingga harga pun di lapangan orang akan tetap mencari, karena minyak goreng itu adalah kebutuhan primer di dapur. Berapapun akan dibeli. Kalau ditimbun berarti minyak ini pasti akan mahal jadinya, karena itu barang yang dicari gitu. Mungkin saja begitu, atau mungkin saja ada hal lain. Karena tidak logis kalau pengusaha itu justru mau mengendapkan, mau menghentikan distribusi minyak goreng itu. Kalau pengusaha yang memproduksi minyak goreng ini untuk menghentikan distribusi terhadap masyarakat, karena biaya produksinya sudah ada yang disuntik, ada yang disubsidi oleh negara. Maka kalau pakai hukum ekonomi secara normal, semakin banyak produksi dan semakin banyak yang laris gitu ya, maka keuntungan dari pengusaha itu dari hitung-hitungannya akan pasti semakin banyak dan berlipat ganda. Tapi ini enggak. Justru semakin langka. Ini kan tidak logis, tapi realistis, aneh tapi nyata. Keyakinan saya pasti ada trouble. Apakah itu dalam trouble-nya itu di kesepakatan antara pengusaha dengan pemerintah, ada trouble dari pembayaran dari pemerintah kepada pengusaha, ada trouble-trouble yang lain yang justru berakibat terhadap langkanya minyak goreng di peredaran, dan ditemukannya minyak goreng ditimbun di beberapa tempat gitu ya. Ini mungkin tidak akan terjadi begitu saja, pasti ada sesuatu yang melatar belakang dan menyebabkan kenapa itu semua terjadi. Banyak kemungkinan sebab yang menyebabkan gitu ya keadaan ini terjadi gitu. Bisa saja seperti tadi, bisa saja juga ini memang kesempatan dari para mafia untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bisa jadi juga karena memang ini ada ketersendatan pembayaran dari pemerintah terhadap pengusaha. Bisa saja. Apalagi viral akhir-akhir ini pemerintah banyak yang menganggap kekurangan uang gitu ya, sampai JHT dan macamnya itu ada suatu kebijakan dibayarkan sampai ke umur 56 karena itu masih dipakai, dan itu banyak yang membahas di mana-mana, baik di media mainstream juga di media sosial. Pemirsa Usik, ini hanya sekedar usik
dan saya mengajak pemirsa untuk berbagi logika gitu ya, sesuatu yang tidak logis tapi realistis, sesuatu yang aneh tapi nyata. Itu terjadi pada subsidi minyak goreng dan minyak goreng di Indonesia. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.